Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Agung Tirtayasa dengan NIM 22252200009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Informasi Komunikasi dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya membuat konten pembelajaran matematika yang berjudul penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi fungsi kuadrat. Judul ini saya buat bertujuan untuk memudahkan siswa dalam penyelesaian masalah terkait fungsi kuadrat dengan adanya aplikasi GeoGebra. Nah, sebelum kita ke aplikasi GeoGebra-nya sendiri, kita harus paham betul terkait fungsi kuadrat sendiri. Nah, di sini ada definisi dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan aturan yang memasangkan semua anggota daerah asal tepat satu ke daerah kawan dengan pangkat variabel tertinggi adalah 2. Nah, dari namanya saja fungsi kuadrat, maka variabel tertingginya adalah 2. Nah, selanjutnya ada bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan keterangan A di sini adalah sebagai koefisien dari x kuadrat, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian B di sini adalah koefisien dari x. B di sini anggota bilangan real. Kemudian ada C ini adalah konstanta, dan C ini termasuk anggota bilangan real. Kemudian bentuk grafik dari fungsi kuadrat yaitu parabola, atau kita tuh sering sebutnya dengan kurva. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Ada dua sifat, yang pertama itu berdasarkan nilai A, kemudian yang kedua itu berdasarkan nilai diskriminan. Pertama, berdasarkan nilai A, yaitu ada 2 poin. Pertama, jika A lebih dari 1 atau positif, maka grafik atau kurva akan terbuka ke atas. Artinya, kurva itu memiliki nilai ekstrim minimum, yang dinotasikan Y min ya. Kemudian yang poin kedua itu adalah jika A kurang dari 1 atau negatif, maka kurva tersebut akan terbuka ke bawah. Artinya kurva tersebut akan memiliki nilai ekstrim maksimum yang dinotasikan Y max. Nah, tadi dari bentuk umum sebelumnya itu nilai A di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau misalkan A lebih dari 1 atau A kurang dari 1 itu masih boleh, asalkan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua yaitu berdasarkan nilai diskriminan. Nilai diskriminan sendiri itu rumusnya itu D atau diskriminan sama dengan B kuadrat plus 4 kali A kali C. Nah, di sini tuh ada 3 poin. Pertama, jika nilai diskriminan lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Kemudian, poin kedua itu, jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di titik X, 0 di sebuah titik. Kemudian, poin ketiga yaitu jika D kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Selanjutnya ada gambaran atau kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, di sini ada 6 gambar ya. Nah, dari gambar pertama sampai gambar ketiga itu, A-nya lebih besar dari 0, artinya A-nya itu positif. Nah, artinya kurva ini akan terbuka ke atas ya. Artinya itu akan memiliki nilai minimum. Dari gambar pertama itu, nilai diskriminan itu lebih besar dari 0. Nah, artinya di sini, di kurva ini, kurvanya itu memotong di dua sumbu X ya. Di sini dan di sini. Nah, ini dua sumbu yang dipotong karena nilai diskriminan itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kemudian gambar yang kedua itu nilai diskriminan itu sama dengan 0, maka kurva ini tidak menyinggung sumbu X ya. Nah, kemudian di gambar ketiga ini D kurang dari 0. Nah, di gambar ketiga ini kurva ini tidak menyinggung dan juga tidak memotong sumbu X ya. Di gambar ke-4 sampai ke-5 ini A-nya itu kurang dari sama dengan 0, artinya A-nya itu negatif, maka akan terbuka ke bawah dan kurva ini memiliki nilai ekstrim maksimum atau Y max ya. Ini nilai maksimumnya itu di sini. Nah, kemudian nilai gambar keempat itu D-nya lebih besar dari sama dengan 0, artinya memotong 2 sumbu X di sini. Kemudian gambar kelima itu D-nya sama dengan 0, artinya tidak menyinggung. Di gambar keempat itu D-nya kurang dari 0, artinya tidak menyinggung dan juga tidak memotong sumbu X. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga itu menentukan sumbu simetri dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Minnya ini dari rumus ya. Ini dari rumus ya minnya. Kemudian poin yang keempat menentukan nilai ekstrim, minimum atau maksimum dengan menggunakan rumus Y, yaitu kita tuh bisa sebut juga titik puncak ya.
nilai rumusnya itu min nilai diskriminan per 4 kali A. Minnya itu juga dari rumus. Nah, kemudian dari poin ke nomor 4 itu kita bisa simpulkan dari satu kurva itu hanya akan memiliki satu nilai ekstrim, baik nilai baik kurvanya itu memiliki nilai minimum atau maksimum. Jadi hanya satu nilai ekstrim lah. Kemudian poin kelima yaitu menentukan koordinat titik balik atau titik puncak. Nah, titik puncak atau titik balik itu kita dapatkan dari poin ketiga dan poin keempat. Ya. Nah, lanjut kita akan bahas tentang contoh soal nomor 1, yaitu gambarkan grafik dari fungsi kuadrat berikut. Nah, fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, pertama itu kita harus mencari nilai A, B, dan C-nya dulu. Nah, A-nya ini adalah 1. Nah, ingat, A itu adalah koefisien dari nilai X di sini. Nah, A-nya itu 1, kemudian B-nya itu min 4, kemudian C-nya itu adalah min 5. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, karena fungsinya ini fungsi kuadrat, maka kita cari pembuat nolnya itu dengan cara pemfaktoran, yang mana jika dikali jadi min 5, kemudian ditambah jadi 4. Nah, didapat nih pembuatnya 0 itu, faktornya itu X plus 1 dan juga X min 5. Kemudian kita dapatkan X1-nya itu min 1, kemudian X2-nya itu adalah 5. Nah, jadi titik potong sumbu X itu sudah didapatkan ya. Dengan syarat Y-nya 0, maka ada di titik pertama itu min 1,0 dan juga di titik kedua yaitu 5,0. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, dari fungsi ini kita hanya perlu mensubstitusikan X-nya itu sama dengan 0. Maka hasilnya itu adalah Y-nya diperoleh min 5. Maka titik potong sumbu Y-nya itu berada di titik 0, min 5. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan tadi rumusnya X sama dengan min B per 2A. Maka kita masukkan minnya tetap ya rumus, terus B-nya itu kan tadi min 4, kemudian per 2 kali 1. Nah, karena ini jadi positif, jadi 4 dibagi 2, hasilnya itu 2. Kemudian ke langkah yang keempat yaitu menentukan nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu kan rumusnya tadi Y sama dengan min nilai diskriminan per 4 kali A. Nah, rumus diskriminan sendiri itu adalah B kuadrat plus 4 kali A kali C. 15 ditambah Nah, jangan lupa minnya tadi yang syarat itu, yang rumus dari rumus per 4. Jadi hasilnya didapat yaitu min 9. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah titik balik atau titik puncak, di mana titik puncak itu didapat dari poin ketiga dan poin keempat. Nah, karena sumbu simetrisnya itu didapat 2 dan juga ini min ya, lupa. Nah, min. Jadi 2, min 9 adalah titik puncak dari fungsi yang ada. Jadi ini adalah gambar grafik di mana gambar grafik ini jika kita tulis secara manual atau kita gambar secara manual gitu ya. Nah, di sini adalah dua titik sumbu X. Di sini adalah min 1,0 titiknya. Kemudian di sini 5,0. Nah, titik puncaknya yang mana? Titik puncaknya itu adalah di sini ya. 2, min 9 adalah titik balik atau titik puncak. Nah, kemudian ini adalah titik potong sumbu Y ya, di titik 0, min 5. Nah, ini adalah gambar grafik jika kita tulis secara manual. Sekarang saya sudah ada di aplikasi GeoGebra ya. Nah, aplikasi ini tuh bisa diakses melalui device apapun, dan juga maupun di PC itu sudah bisa. Jadi sangat memudahkan untuk menyelesaikan masalah fungsi kuadrat ataupun materi-materi geometri lainnya. Nah, GeoGebra ini kita gunakan untuk menyesuaikan apakah jawaban kita yang secara manual itu, titik-titik yang sudah kita temukan, kemudian grafik yang sudah kita buat itu benar atau tidak kita buktikan di aplikasi ini. Nah, saya akan masih membahas mengenai fungsi yang pertama di contoh yang pertama. Titik-titik yang sudah kita temukan, grafik yang sudah kita temukan itu benar atau tidak, kita akan buktikan ya. Yang pertama caranya itu kita input fungsi yang ada, yaitu fungsi fx
sama dengan min x kuadrat min 4x kemudian min 5. Kemudian kita enter. Ini adalah grafik atau kurva yang kita temukan ya. Kurvanya itu sama, yaitu terbuka ke atas, kemudian memiliki nilai minimum. Titik-titiknya juga kita bisa lihat sama ya yang sudah didapat. Nah, untuk memastikannya itu titik-titik di sumbu X yang memotong, kemudian titik potong sumbu Y, kemudian titik puncaknya itu berapa aja, kita akan buktikan. Nah, caranya itu kita klik tools di sini. Pertama kita akan mencari titik-titik potong sumbu Y dan sumbu X ya. Pertama kita ke fitur tools, kemudian kita ke intersect di sini ya. Intersect kita klik. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X, kita klik kurvanya, kemudian kita klik sumbu X-nya. Ingat sumbu X ya yang besar. Nah, di sini ya, titik A dan titik B adalah titik potong sumbu X. Nah, di sini kita dapatkan. Nah, titik potongnya itu sama di titik min 1,0 dan titik keduanya itu ada di 5,0. Nah, kemudian kita cari titik potong sumbu Y-nya nih. Caranya sama, klik kurvanya. Karena kita mencari titik potong sumbu Y, kita kliknya sumbu Y ya. Y itu yang ini. Nah, titik C adalah titik potong sumbu Y di titik 0,5 ya, sorry. Karena X-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari titik puncaknya nih. Titik puncaknya itu, kalau yang tadi itu kita dapat di titik 2,9. Kita pergi ke tools, terus kita ke extremum, kemudian kita klik kurvanya. Nah, muncul di sini titik puncaknya ada di titik B di titik 2,9. Sama ya. Nah, kemudian di PowerPoint itu saya kurang memasukkan pada gambar grafiknya itu kurang memasukkan titik simetri atau garis simetrinya. Nah, karena yang didapat itu tadi nilai simetrinya itu 2, maka caranya kita pergi ke tools, terus kita pergi ke transform yang ke parallel line. Parallel line. Nah, caranya itu kita klik di sini titik D atau titik puncak, kemudian klik sumbu Y-nya di titik min 9 ya. Nah, ini adalah gambar simetri, nilai simetri yang melewati titik 2 ya. Sama kan sama yang tadi. Nah, ini adalah titik-titik yang didapatkan melalui aplikasi GeoGebra. Sejauh ini masih sama ya, hasil yang dari secara manual yang dengan yang hasil dari GeoGebra. Kemudian kita akan coba di contoh soal yang lainnya nih. Saya akan coba di fungsi f sama dengan min x kuadrat plus 2 x plus 8. Enter. Nah, dari fungsi yang saya input muncul. Nah, ini adalah grafiknya ya. Nah, kenapa terbuka ke bawah? Karena kita lihat dari sifat umum fungsi kuadrat, A-nya itu kurang dari 1 atau kurang dari 0, artinya itu negatif, maka terbuka ke bawah dan memiliki nilai puncak maksimum. Ingat ya. Nah, ini adalah titik-titiknya. Untuk memastikan titik-titiknya itu, untuk mencari titik potong sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, titik puncak, nilai simetrinya itu caranya sama, kita pergi ke tools, kemudian kita ke intersect dulu, ya, klik kurvanya, kita klik sumbu X-nya. Kita dapat titik A dan titik B-nya itu pertama di titik min 2,0, kemudian yang kedua itu 4,0. Titik potong sumbu X-nya nih. Nah, kemudian kita cari titik potong sumbu Y-nya, kita intersect lagi, kurva, kemudian titik sumbu Y-nya kita klik. Titik C ini adalah titik potong sumbu Y ya, berada di titik 0,8. Nah, kemudian kita cari nilai maksimumnya. Maksimumnya itu kita klik kurvanya. Nah, nilai titik puncaknya itu berada di titik 1,9 ya. Ini 1,9. Nah, itu adalah titik puncaknya. Nah, kemudian sumbu simetrinya itu di mana?
Nah, caranya kita ketus, terus kita cari transform, terus paralelan. Kita klik titik puncaknya, kemudian sumbu Y-nya di sini. Nah, berarti sumbu simetrinya ada di nilai 1 ya di sini. Di sini adalah sumbu simetri. Sekarang saya akan coba buktikan dari contoh soal nomor 2 dengan cara manual. Sama seperti sebelumnya, kita perlu mencari apa yang kita ketahui dari fungsi yang ada. Nah, kita ketahui A-nya ini di sini min 1, kemudian B-nya itu 2, kemudian C-nya itu adalah 8. Kemudian langkah yang pertama, kita cari titik potong di sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, kalau di soal contoh nomor 1 itu, dari fungsinya itu X sama dengan 1. Maka untuk mencari titik potong sumbu X-nya, perlu cara pemfaktoran saja. Nah, dari fungsi ini, karena X-nya itu min 1, maka kita bisa gunakan cara ABC untuk mencari titik potong sumbu X-nya. Ini rumusnya, kemudian kita substitusikan, maka dihasilkan X1-nya itu adalah min 2,0, kemudian titik kedua X-nya itu adalah 4,0. Nah, selanjutnya langkah menentukan titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, maka di langkah ini kita hanya perlu mensubstitusikan nilai 0 ke dalam X. Maka kita dapatkan titik potong sumbu Y itu berada di titik 0,8. Nah, kemudian menentukan sumbu simetri dengan rumus yang ada, kemudian kita substitusikan, maka menghasilkan nilai sumbu simetrinya itu berada di X sama dengan 1. Nah, kemudian menentukan nilai ekstrim. Ini kita belum tahu ya, misalkan tuh nilainya itu minimum atau maksimum. Nah, kemudian kita tentukan nilai diskriminan itu dengan rumus B kuadrat plus 4 kali A kali C, kemudian substitusikan, maka dihasilkan 9. Nah, maka kita dapat simpulkan nilai ekstrim di sini itu adalah maksimum. Nah, kemudian menentukan titik puncak. Nah, dari titik puncak itu kita dapatkan jadi langkah ini dan ini. Maka dihasilkan titik puncaknya yaitu berada di titik 1,9. Nah, ini grafik yang saya buat secara manual ya. Kurang lebih sama lah seperti yang di GeoGebra, ini kurang lurus saja. Ini titik potong sumbu X-nya 2 titik, kemudian di sini titik potong sumbu Y, dan ini titik puncaknya. Dan ini sumbu simetriknya di X sama dengan 1. Nah, dari cara manual, kemudian dari cara GeoGebra, kita dapatkan titik-titiknya itu sesuai, kemudian gambar grafiknya pun sesuai, maka saya harap dengan penggunaan aplikasi GeoGebra ini dapat memudahkan teman-teman semua dalam menyelesaikan um, masalah mengenai fungsi kuadrat. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.